ya kalau dianggap membawa kabur itu kayaknya bukan pihak kita gitu. Kan ini si harta ini kan pada saat almarhum meninggal itu dalam penguasaan pihak si Teddy. Tapi karena Teddy tidak punya etika jelek, dia berprasangka baik terhadap setiap orang, dia mengajak salah satu ahli warisnya untuk menyimpan harta itu di salah satu bank swasta. Nah pada saat menitipkan itu datangnya berdua, dan di perjanjiannya memang yang mengambil itu boleh dua-duanya, tapi pada kenyataannya salah satu pihak yang mengambil tanpa pemberitahuan dulu ke pihak yang satu. Jadi pada saat mengambil dia baru bilang bahwa itu udah saya ambil ya, harusnya nggak boleh harusnya. Untuk memang berdua si Pak Teddy sama Putri yang menitipkan. Itu harusnya pada saat mengambil ya berdua juga, bukan jadi sendiri yang ambil. Dia ambil semua. Jumlahnya bang kalau misalnya? Saya kurang begitu tahu kalau jumlah nominalnya, cuma memang ada sertifikat dan lain-lain yang diambil. Ada mengundang 2 kali tidak datang, 3 kali saya undang nggak datang. Tanpa respon sama sekali? Nggak ada respon. Ya responnya itu minggu kemarin salah satu dari tim kuasa hukum mereka menghubungi saya bahwa akan datang pada hari Sabtu kemarin, tapi Sabtu atau hari Kamis gitu di telepon lagi katanya masih sibuk, jadi akhir Desember aja. Makanya kita tunggu dulu. Kita menyayangkan lah ini kan, kalau ribut-ribut terus gini kan artinya bahwa ada salah satu ada 2 orang yang dizolimi kan. Walaupun si Teddy tidak menuntut, tapi dia adalah salah satu ahli waris, dan yang kasihan kan anak-anak kecilnya ini gitu. Yang saya lihat mungkin kalau secara hukum Islam kan ada satu ini yang tidak tenang kan di sana kan, melihat ahli warisnya anak-anaknya pada gontok-gontokan soal warisan. Harusnya kan cepat-cepat diselesaikan. Tapi di itu seperti apa? Jadi memang kalau memang mungkin sampai akhir tahun ini tidak ada didikan baik, mungkin saya akan berdiskusi dengan saudara Teddy apakah memang mau menunggu sampai kapan atau memang mau mengambil langkah hukum. Tapi itu yang akan segera saya diskusikan dengan saudara Teddy, karena Teddy kan orangnya sabar juga kan, dia tidak ngotot gitu. Mungkin sampai akhir tahun kita tunggu. Kalau kondisi Teddy sebetulnya harusnya tidak ada kegaduhan kalau memang salah satu pihak dengan kebesaran hati membuka atau membereskan permasalahan yang terkait dengan harta peninggalan. Tapi kalau salah satu pihak memang menguasai sebagian hak orang lain, ya ini yang akan jadi masalah hukum. Walaupun memang sampai hari ini klien saya, saudara Teddy, masih membuka ruang untuk komunikasi, untuk musyawarah, untuk mufakat bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan harta warisan ini. Karena kita sudah melakukan pemanggilan 2 kali, tapi tidak datang terhadap anaknya yang laki-laki. Terus kita sudah melakukan pemanggilan 1 kali untuk anaknya perempuan, tapi sampai hari ini tidak ada itikat baik untuk datang. Ya kan mungkin Anda juga tahu kan kurang harmonis kan. Tapi ya mudah-mudahan dengan diselesaikannya harta warisan ini dengan masing-masing pihak mendapatkan porsi yang proporsional sesuai dengan aturan hukum. Setelah itu mungkin komunikasi yang baik dan bagus antara ahli waris, terutama antara anak dari si mantan sama Teddy bagus kan, lebih baik sebetulnya kan gitu. Silaturahminya antara adik kakak tidak terputus gitu. Sudah 3 bulan yang lalu kayak, tapi tidak datang deh. Tanpa alasan juga. Nggak ada berita juga. Di Bandung. Polisian mana? Bandung mana? Di Bandung, di kantor saya. Oke, gitu. Sip. Terima kasih bang. Yang salah satu yang merugikan Teddy kan dia selalu disebutkan dengan penghasilan, dengan ekonomi, dengan padahal kan di atas langit masih ada langit lagi. Terlihat ngincer banget di Teddy ini. Padahal saya nggak tahu kalau ngincer tuh definisinya apa gitu. Mereka kan nikah juga sama almarhum kan, suka sama suka kan. Nah almarhum juga bukan orang yang bodoh yang bisa dikelabui kan. Ya mungkin kalau soal hati gimana? Susah kayak juga ya. Kalau soal hati jatuh cinta, sayang, nyaman ya gimana kan? Seseorang dengan uang yang banyak, tapi kalau nggak nyaman ya buat apa juga mungkin gitu. Ya susah ngomong soal hati sih, hati juga bukan punya kita kan, hati punya Tuhan kan, punya Allah juga kan. Jadi tidak selalu melulu soal uang kan. Jadi sampai hari ini dia masih mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan mengatur dan mengurus anaknya. Jadi
kemarin kebetulan dia di Bandung kan, jadi karena memang saya ketemu teman-teman media di sini ya dia tidak bisa hadir. Saya tidak begitu bisa memastikan, cuman kalau masalah tiap bulan dikasih susu, dikasih pampers sama pihak lain, kayaknya saya sudah konfirmasi ke Teddy itu nggak ada. Sudah tidak ada Malah katanya sudah dikasih susu. sama sekali tidak pernah. Ya. Sedikit pesan untuk teman-teman semua bahwa ini ada salah satu kasus yang harus saya luruskan. Jadi ketika ada salah satu orang yang meninggal itu mungkin ada dua kemungkinan nih. Satu akan meninggalkan ahli waris dan satu akan meninggalkan harta warisan. Nah ini ketika ada dua ini harus segera cepat-cepat diselesaikan. Masalah ada yang bilang bahwa saudara si Putri ini tidak mendapatkan bagian karena itu adalah harta berlebih, itu informasi yang sangat menyesatkan gitu. Karena walaupun bagaimana itu harta dari mana, tapi tetap ketika si ibunya meninggal itu menjadi harta warisan. Nah, itu harus segera dibagi. Dengan cara sadar Kan sudah ada aturan hukum yang mengatur juga sekian persen. Jadi kita juga nggak mungkin lah kita kebagian 10% kita ngambil jadi 15% juga nggak mungkin juga. Jadi jangan ketakutan untuk kita ngambil lebih, enggak lah kayaknya. Sama-sama ada lawyernya, sama-sama ada tim appraisal ini harga ini berapa kan, tinggal dibagi aja selesai sebetulnya. Kalau ada tingkat baik ya, kalau nggak ada tingkat baik ya sampai kapan juga nggak akan ada penyelesaian gitu. Larut-larut. Bang tadi untuk masih itu kalau memang pihak sana menanggapi pernyataan Teddy dengan emosional itu salah kan. Teddy tidak meminta uang kan, ini bukan masalah uang dan selalu uang seperti yang disebutkan kan. Jadi memang si Teddy ini meminta bahwa haruslah terjalin komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik antara adiknya dengan kakaknya. Itu kan hal yang biasa kan. Kita juga sebagai orang timur dan sebagai orang yang tahu dan memang beragama kan memang tidak disalahkan menyambung silaturahmi. Nggak ada salahnya gitu. Cuman kalau ketika keinginan si Teddy ini untuk bersilaturahmi terus ditanggapi dengan emosional dan menyangkut ke biaya harta kan jadi nggak nyambung jadinya gitu. Karena mau emosional saya pikir itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang membiayainya kan emang bapaknya kan, Teddy kan sebagai orang tua tunggal sekarang. Cuman kewajibannya adalah ketika ada salah satu yang meninggal dan itu ada ahli waris dan ada harta warisan, itu harus dibagi gitu. Mau menurut agama Islam, mau menurut hukum positif, ya itu memang harus segera dibagi harta warisan. Berarti si Teddy sih menuntut bahwa dia memperjuangkan hak anaknya untuk mendapatkan warisan dari ibunya. Kalau dia sendiri sih tidak begitu ngotot, walaupun memang secara de jure-nya bahwa Teddy merupakan salah satu ahli waris yang berhak mendapat harta warisan. Mulai disuruh ketika kalian rame, jadi media-media rame, jadi dua-duanya jadi ikut main tempal-tempalan kan, jadinya tim main. Harusnya ya mudah-mudahan itikat baik dari pihak sana untuk datang ke kantor kami menyelesaikan permasalahan ini yang dijanjikan akan datang pada awal Desember, mudah-mudahan terjadi. Kasihanlah anak kecil kok, masa harta warisannya ditahan-tahan kan nggak bagus juga, nggak baik juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.